Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya berkat kemurahan Tuhan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang akan menjadi perenungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Galatia pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-16 sampai dengan 18. Firman-Nya berkata demikian. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Demikian kebenaran firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita percaya kepada Yesus Kristus. Beriman kepada Yesus Kristus itu hal yang sangat penting dalam hidup kita. Karena itulah bedanya orang beragama dengan orang beriman. Kalau orang hanya sekedar beragama saja dan tidak beriman, maka sesungguhnya dia akan beda-beda tipis dengan komunis saja. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita menjadi orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, percaya Yesus Kristus itu sebagai satu-satunya Tuhan dan penyelamat kita, maka kita akan menjadi orang yang beragama. Jadi jangan membawa orang untuk beragama, bawa orang untuk bertuhan. Bawa orang untuk beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, maka dia akan menjadi orang yang beragama. Makanya dalam ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus. Kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus. Seperti Paulus. Ketika dia masih sekedar beragama Yahudi, kehidupannya masih kacau, rusak, pembunuh. Tapi setelah dia sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada Kristus, maka dia mengalami suatu pembaharuan hidup secara total. Jadi sangat penting kita tidak hanya sekedar beragama Kristen, tetapi di atas beragama adalah kita sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita. Lalu pertanyaannya adalah apa akibatnya? Apa manfaatnya kalau kita percaya kepada Yesus Kristus? Apa dampaknya, manfaatnya kalau kita sungguh-sungguh beriman kepada Yesus Kristus, bukan hanya sekedar beragama Kristen, tapi sungguh-sungguh percaya. Kita akan lihat ada 3 dampak, 3 akibat kalau kita percaya kepada Yesus Kristus. Yang pertama dalam ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Akibat yang kita dapatkan ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus adalah kita dibenarkan. Kita dibenarkan bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tapi kita dibenarkan hanya karena percaya, hanya kita beriman kepada Yesus Kristus. Kalau kita dibenarkan sama dengan sesungguhnya kita diselamatkan. Itulah pentingnya kita beriman, bukan sekedar beragama. Jadi sangat penting untuk kita sungguh-sungguh percaya, beriman kepada Yesus Kristus, supaya kita dibenarkan. Kalau kita dibenarkan sama dengan artinya bahwa kita diselamatkan dari kuasa dosa ataupun dari belenggu dosa. Yang kedua, akibat kedua kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, ayat
19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, supaya aku hidup untuk Allah. Hidup bagi Allah, hidup bagi Kristus. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, sama artinya kita menjadikan dia sebagai Tuhan kita. Kalau dia Tuhan berarti kita hamba. Kalau kita hamba maka tidak bisa tidak kita harus hidup untuk dia. Hidup bagi kepentingan majikan kita, hidup bagi kepentingan Tuhan kita, hidup bagi kepentingan bos kita. Namanya Yesus Kristus. Itu akibat kalau kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita memiliki suatu kewajiban, dan kewajiban itu adalah kita harus hidup bagi Allah. Kita hidup bagi Kristus, hidup bagi kepentingan Kristus. Karena kita sudah menjadikan dia sebagai Tuhan, kita sudah percaya kepada dia sebagai Tuhan dan penyelamat kita, maka konsekuensi lebih logisnya adalah kita hidup bagi Allah, kita hidup bagi Kristus, ataupun hidup untuk kepentingan Kristus. Yang ketiga, akibat dampak kita percaya kepada Yesus Kristus, ayatnya yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang hidup di dalam aku. Inilah akibat ketiga, dampak ketiga ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita adalah Kristus yang hidup di dalam kita. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku hidup sendiri yang hidup. Bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi dampak ketika kita percaya, Kristus yang hidup di dalam kita. Kristus tinggal di dalam hati kita. Kristus bertakhta di dalam hati kita. Kalau Kristus sudah ada dalam hati kita, artinya bahwa hidup ini bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Karena kita sudah milik Kristus, maka tidak bisa tidak kita harus hidup untuk kepentingan Kristus. Itu yang dimaksud dengan bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau Kristus yang hidup di dalam aku, maka tidak bisa tidak kita harus hidup seperti Kristus. Berusaha menjalani hidup sesuai dengan apa yang maunya Kristus. Karena Kristus sudah hidup di dalam aku, hidup di dalam kita, sehingga kita harus berusaha supaya kita bisa hidup seperti Kristus. Itulah dampak dari percaya kepada Yesus Kristus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami percaya kepada Yesus Kristus. Akibat kami sungguh-sungguh percaya adalah kami dibenarkan atau kami diselamatkan. Kami hidup untuk Allah dan Kristus yang hidup di dalam kami. Roh yang kudus tanamkan menterangkan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami supaya kami bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.